selanjutnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Sambil kita jalankan, kita mau angkat bendera.
surga, kami memiliki Raja di atas kepala raja. Raja yang begitu ajaib, begitu baik, begitu mengasihi kami. Dia datang ke dunia, dia turun dari surga karena dia mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengar sebagian kebenaran firman, urapi kami semua Tuhan. Berikan kami hati yang siap ditabur kebenaran firman, sebab kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua, terang bagi jalan-jalan kami, pelita bagi kaki kami Tuhan, agar kami tidak terjatuh di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom semuanya ya. Silakan duduk. Saya nggak boleh nyanyi soalnya. Nanti kalau nyanyi panjang ya, nggak waktunya. Nah, puji Tuhan ya, hari ini ya kita bisa merayakan Natal di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Ya. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan yang menyertai gereja di tempat ini. Ya, sehingga saat ini kita bisa merayakan Natal di tempat ini. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya nggak panjang-panjang ya. Temanya kita adalah lahir baru seperti bayi baru. Amin. Ya. Coba ditampilkan. Nah, inilah adalah tema Natal. Ya. 1 Petrus 2 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ini tema Natal hari ini. Ya, tahun ini temanya begini. Yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Kita sudah gede semua nih. Bahkan yang udah dekat-dekat umur 70, firman Tuhan mengatakan 70 tahun usia kita, betul ya? Ya. Kalau sudah lewat ya puji Tuhan, kata Tuhan kalau kuat 80 tahun, selebihnya adalah kesusahan ya, sakit lutut, sakit pinggang, sakit kolesterol, segala macam triglycerid komplit ya. Loh kok Tuhan, firman Tuhan mengatakan kamu harus lahir baru. Kamu harus jadi bayi yang baru lahir. Ya. Firman Tuhan mengatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Biarlah firman Tuhan tahun ini, saat ini menegur kita. Berapapun usia kita, berapapun umur kita. Firman Tuhan mengatakan jadilah seperti bayi kembali yang baru lahir. Kenapa kita mesti lahir baru? Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 3 ayat 3. Coba tampilin. Tanpa kelahiran yang baru, tanpa kita dilahirkan kembali, gak mungkin kita bisa melihat kerajaan surga. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, menjawab katanya, ini kan ada orang Farisi, ya, ahli Taurat loh, ya, ahli Farisi, ngerti firman, ya, melakukan firman. Dia bertanya bagaimana dia bisa melihat kerajaan surga. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Tanpa kelahiran baru. Ayat 5-nya berkata bahwa engkau harus dilahirkan melalui air dan roh. Harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu belum dilahirkan kembali di dalam Yesus, Anda tidak bisa melihat kerajaan surga. Bukan saya yang berkata, Yesus yang mengatakan. Ya. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan surga. Amin. Anda sudah dilahirkan kembali belum?
Anda sudah terima Yesus belum sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Firman Tuhan mengatakan di kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita. Di kolong langit ini, di muka bumi ini, di kolong langit tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang mengatakan, akulah jalan. Tidak ada jalan yang lain. Akulah jalan. Akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Siapa Bapa yang kita sembah? Siapa yang Yesus mengatakan tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Ya. Di dunia ini cuma satu Allah, satu Tuhan dan Roh Kudus. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Ya, firman mengatur. Saya cepat aja ya. Nanti tolong dicepetin ya. Di dunia ini ada satu Allah yang tiap hari kita panggil ya Aba Bapa. Kalau sepupu kita masih memanggil dia Allah, ya. Tapi kita karena melalui Yesus Kristus, kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah seorang anak yang bisa manggil Allah kita Bapa, dekat. Makanya almarhum Gus Dur pernah mengatakan begini waktu guyonannya, siapa yang paling dekat sama Allahnya? Orang Kristen. Kenapa dia manggil Allahnya Bapa, ya Aba Bapa? Betul. Sebelum kita mengenali Yesus Kristus, kita memanggil Allah kita ya Allah atau Tuhan dalam huruf besar semua. Tapi sekarang kita bisa memanggil dia Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Satu Allah, satu Tuhan. Jadi Tuhan kita berapa? Allah kita berapa? Satu. Tuhan kita satu. Tidak ada Tuhan yang lain di muka bumi ini yang sanggup menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Ada nggak ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi kalau ada yang nanya, Allah kita berapa? Satu. Ada ngomong Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, dulu juga waktu saya nggak mengerti ya begitu. Allah kita ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Makanya kita dicekin sama yang sebelah. Betul nggak? Ih, Allahnya ada 3. Ya, tidak Tuhan selain, tiada Allah. Ya, Tuhan selain Allah. Kita juga sama. Firman Tuhan mengatakan, namun bagi coba Bapak Ibu aja yang baca. 1, 2, 3. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Stop. Yaitu Allah kita siapa namanya? Bapa. Waktu kita belum di dalam Yesus Kristus, kita manggil dia nggak bisa Bapa, karena ada jarak, ada dosa yang menghalangi kita untuk kita menyebut dia, memanggil dia Bapa. Ya apa Bapa? Yesus datang ke dunia karena dia mengasihi, dia menghapus dosa. Melayakkan kita bukan lagi hamba tapi seorang anak yang bisa manggil dia ya Aba Bapa. Makanya kita dekat sama anak kita. Seperti anak saya dekat sama saya. Ya, kita bisa manggil Bapa. Allah kita satu, betul? Hanya ada satu Allah saja. Jelasin kalau ada yang ngomong Allah lu 3 ya, 1. 1 Korintus 8 ayat 6, 1 ngomongnya. Yang saya panggil Bapa. Kenapa saya panggil Bapa? Nah, belajar. Ya, jadi Allah kita namanya Bapa. Tuhan kita berapa coba? Yang daripadanya berasal dari Allah yang besar ini, Allah yang roh ini. Dari segala sesuatu di muka bumi ini berasal dari Dia. Ya, dunia dijadikan oleh Allah. Ya nanti fungsi ya Tritunggalnya itu ada Yesus ya, sang firman itu. Yaitu Allah, Roh Kudus Allah. Dia keluar dari Allah Bapa. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan coba Bapak. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tuhannya berapa? Satu. Amin. Amin. Jadi kalau ada yang ngaku Tuhan, itu berarti Tuhannya palsu. Karena bagi kita hanya ada satu Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Amin.
Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan oleh karena Dia kita hidup. Ingat ya, Allah kita satu, Tuhan kita satu. Amin. Ya, yaitu Yesus Kristus. Ya, makanya kenapa kita harus dilahirkan kembali seperti bayi yang baru lahir. Sekali lagi, tanpa kelahiran yang baru, Anda tidak bisa melihat kerajaan surga. Sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah. Dibaptis air, dibaptis Roh Kudus. Ya, terima pencurahan Roh Kudus, pembaptis ya. Amin, sudah? Amin. Tapi pertanyaan saya, siapa yang di sini sudah dibaptis? Sudah. Berarti ayat ini berlaku nggak untuk yang sudah dibaptis? Amin. Amin. Kenapa Anda sudah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ternyata kelakuannya bayi-bayi yang nakal? Ya, Anda bayi-bayi yang nakal, yang bertumbuh karena susu yang palsu. Firman Tuhan mengatakan yang selalu ingin air susu yang murni. Pada saat Anda terima Yesus, dilahirkan kembali, lahir baru seperti bayi kembali, walaupun udah umur 70, firman Tuhan mengatakan, lu harus jadi bayi kembali. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan, ya, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Engkau jauh menyimpang. Makanya Tuhan ingatkan pesan Natal pada saat ini, kembali menjadi bayi yang baru lahir. Mulai lagi. Kenapa? Ternyata Anda salah jalan. Anda rajin ke gereja, ya, Anda rajin ke gereja, Anda rajin pelayanan, ternyata salah. Makanya Matius 7 pernah mengatakan begini, ya, Anda melayani, buat mujizat, doain orang sembuh, ngusir roh jahat, setan sekalipun, ya, gondor jin semua Anda usir dalam nama Yesus. Tapi Tuhan mengatakan begini, enyahlah engkau. Matius 7 mengatakan, betul? Pengajar-pengajar sesat, mereka sudah dibaptis, rajin ke gereja, jadi pendeta besar lagi, punya kuasa mujizat. Dia doain orang sakit sembuh. Setan takut, diusir dalam nama Yesus, kabur. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Amin. Jangan sampai itu terjadi. Nanti kalau tahun 2024 ternyata kiamat, Tuhan Yesus datang. Siapa lu? Gua gak kenal. Terus dia komplain seperti Matius 7. Tuhan, kan saya yang nyembuhin orang. Saya jadi gembala, rajin khotbah kemana-mana. Amin? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal. Jangan seperti itu. Kenapa? Ternyata waktu kita lahir terima Yesus, ternyata kita tidak diberi asupan susu yang murni. Ada susu yang murni, berarti ada susu yang tidak murni. Amin. Kalau ada bayi baru lahir dikasih susu yang tidak murni, yang tidak baik, yang tercemar, apa yang terjadi? Anak ini bisa cacat, bisa tidak bertumbuh dengan baik, bisa mengalami kecacatan, betul? Gede sih gede, hidup sih hidup. Tapi ada kekurangan demi kekurangan. Kenapa dia tidak bisa bertumbuh dengan baik? Nah, hari ini kita belajar. Selain kita menjadi bayi yang baru lahir, ternyata ya kita harus memiliki kerinduan akan air susu yang murni. Amin. Jangan yang tidak murni. Gereja semua hamba-hamba Tuhan menawarkan susu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, makanya kita mesti ngerti firman. Ini susu yang murni, atau yang setengah murni, atau yang tidak murni. Kita harus tahu. Kalau dia kasih susu yang tidak murni, jangan ditelan. Seperti bayi yang dicekokin air tajin juga, ayo aja ya, nggak dicekokin racun, ayo. Amin. Baru-baru ini kan ada kan dicekokin racun tuh, anak yang 4 mati, betul? Ya. Saya pikir anak udah gede 4.
Ternyata masih kecil, yang paling gede cuma 6 tahun, betul? Dicekokin racun, mulutnya berbusa semua. Kenapa? Karena dia tidak bisa menolak, dia tidak mengerti. Tetapi secara rohani kita harus mengerti, kita ini sedang dikasih asupan susu yang baik atau susu yang rusak. Kenapa? Karena kenapa kita harus mesti tahu dan peduli, harus bisa memutus? Karena itu berfaedah, bermanfaat bagi kita. Kita mau bertumbuh dengan baik atau tidak? Keselamatan itu tidak dipengaruhi oleh pendetanya, tidak dipengaruhi gerejanya gede, sekali ibadah puluhan juta. Keselamatan itu antara kita dengan Tuhan. Apakah kita sering minum susu yang baik? Susu yang baik dan susu yang rohani. Sekali lagi, tanpa kita dilahirkan kembali, tidak mungkin kita bisa melihat kerajaan surga. Berapa banyak gereja menawarkan firman? Semua bicara firman. Tetapi yang susu yang murni, susu yang belajar dari kerajaan surga. Amin. Susu yang murni adalah susu yang berasal dari kerajaan surga. Bukan dari kerajaan dunia. Maka saya sering sampaikan, kalau ada pendeta di sini berbicara tentang kerajaan dunia, itu sedang memberi bayi-bayi rohaninya yang sedang dia pelihara, yang sedang dia kasih makan dengan susu yang tidak murni. Susu yang murni hanya berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu berbicara apa? Duit. Kerajaan surga bicara dengan apa? Kedudukan, jabatan. Betul Bapak Ibu? Betul? Kerajaan surga gak berbicara tentang duit. Yang berbicara tentang duit itu si alam. Ya, si alam penyanyi. Duit, duit. Ada lagunya, apa yang dicari orang? Pinter Bapak Ibu. Bertok. Mulai saat ini kalau pikiran kita, apa yang dicari saya? Duit, duit. Salah. Amin. Lahir lagi. Jadilah seperti bayi yang dapat asupan air susu yang murni dan yang rohani. Yang murni dan rohani adalah bicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga, Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, kita harus tahu nih, kerajaan surga gak berbicara tentang makanan dan mie, tetapi soal Anda harus benar. Kalau Anda mau bertumbuh dan berbuah, Anda harus berbicara tentang kebenaran. Di dalam setiap aspek kehidupan, di rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan, Anda harus memiliki kebenaran. Kalau nggak benar, cepat-cepat bertobat dan perbaiki. Ya, bicara tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Orang benar pasti memiliki damai sejahtera. Orang benar pasti memiliki sukacita oleh Roh Kudus. Orang benar belum tentu duitnya berlimpah. Amin. Tetapi yang berlimpah damai sejahtera dan sukacita. Amin. Ya, Tuhan kasih kekayaan, kehormatan, kemuliaan memang milik Dia kok. Puji Tuhan kalau Tuhan percayakan. Kalau enggak, ya tetap bersyukur. Amin. Karena itu bukan tujuan kita dalam mengikut Tuhan. Tujuan kita adalah kita harus memiliki kebenaran dan sejahtera dan sukacita. Amin. Ya, air susu yang murni dan yang rohani supaya kamu bisa Amin. Kalau Anda sebagai bayi yang baru dilahirkan tidak dikasih susu yang murni dan rohani, Anda tidak bisa bertumbuh. Kelihatannya gede, ya, kelihatannya tua, kelihatannya rajin di gereja, padahal kerohaniannya ciut masih bayi. Banyak kan orang seperti itu, ke gereja orang rajin, tapi kelakuan di luar, ya, disenggol orang, ya, dimarahin orang, ya, betul, sakit hati, emosi. Nah, berarti Anda belum bertumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Anda dihianati, Anda kecewa, Anda marah, Anda jengkel, Anda lari kemana-mana segala macam. Ya, berarti Anda belum bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan supaya kita bertumbuh.
olehnya. Oleh apa? Oleh pemberian susu yang murni dan rohani, kita bisa bertumbuh. Amin. Kita kan mau bertumbuh, berbuah, buah lebat. Apa yang berbuah lebat? Duit. Enggak. Ternyata buah-buah roh. Amin. Ya, kita kan pengen berbuah lebat. Apa yang kita mau haruskan? Buah-buah roh. Firman Tuhan mengatakan Yohanes 15. Ya, tanpa kita melekat kepada pokok anggur, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus, nggak mungkin kita bisa berbuah. Amin. Amin. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah. Ya. Dikasih susu yang boleh bilang waktu kecil dikasihnya tajin apa susu? Tajin ya? Air tajin ngerti ya? Ngerti ya? Karena keadaan. Betul? Ya? Kata orang bilang nggak ada ranting, rotan pun jadi, nggak ada susu, tajin pun jadi. Ya? Tetapi akibatnya nanti kalau dikasih tajin terus, ada nggak kekurangan dia? Bisa dia saja tidak berkembang dengan baik dan pola pikir, ya, tidak bisa berkembang dengan baik. Sehingga apa? Nanti waktu gedenya gampang emosi, gampang dibodohin orang. IQ-nya bukan jongkok, bukan, kurang sedikit. Kenapa? Karena asupan susu waktu dia baik tidak baik. Amin. Banyak gereja menawarkan susu, kelihatannya rohani, bicara tentang berkat, tentang apa? Nah, kita harus tahu. Kelihatannya dia murni karena dia berbicara firman. Kelihatannya dia rohani karena dia berbicara tentang firman. Tapi sebetulnya dia tidak murni dan tidak rohani karena berbicara tentang kerajaan dunia. Bagaimana lu bisa kaya? Lu nabur sedikit, lu tuai sedikit. Tabur banyak, lu nanti tuai banyak. Ya, lu rumah baru satu, bagaimana caranya supaya jadi dua? Betul? Deposito nggak ada, bagaimana punya deposito? Betul? Yang suami paling demen ke gereja yang seperti itu. Lu baru punya istri satu, bagaimana punya istri dua? Kan tempat lain. Amin? Nah, kalau ada yang kayak begitu berarti dia tidak membicarakan susu yang murni dan rohani. Yang rohani adalah kalau dia kecewa, lepasin. Punya kepahitan, lepasin. Amin. Sakit hati, lepasin. Lu mesti hidup sesuai dengan kerajaan surga, yaitu lu harus benar. Amin. Kamu kecewa sama orang, sakit hati sama orang, benar nggak? Nggak. Cepat minta ampun. Lahir baru lagi, jadi baik lagi. Ulangin, kasih susu yang baik, susu yang murni dan yang rohani, sehingga dia bisa bertumbuh, sehingga dia kuat, dia dewasa, nggak bantet. Amin. Dia kuat dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan, karena bagi dia hanya Yesus satu-satunya. Dialah harta yang terbesar, harta yang terindah, yang termahal. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidupnya. Amin. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan suatu saat dia akan memperoleh keselamatan. Itu yang paling penting. Punya duit banyak buat apa kalau nggak selamat masuk surga? Amin. Ya, firman Tuhan hari ini berbicara, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Koreksi diri kita. Amin. Dan selalu ingin punya kerinduan untuk mendapat asupan gizi yang baik, yaitu air susu yang murni, firman Tuhan yang murni, dan yang rohani. Jangan yang roh-rohan, tapi benar-benar yang rohani. Tolak ukurnya firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita dapat asupan yang seperti itu, maka kita akan bertumbuh dalam kerohanian. Dan pada saat kita bertumbuh dan kita akan menghasilkan buah-buah roh di hadapan Tuhan, maka nanti suatu saat kita mati, kita akan selamat, memperoleh keselamatan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Ya, hari ini nggak panjang-panjang, saya undang ya WL Singer naik. Sekali lagi, firman Tuhan malam siang hari ini, Natal, tema Natal pada tahun ini. Jadilah seperti
bayi kembali yang baru lahir. Tinggalkan cara hidup yang lama. Firman Tuhan mengatakan, Yesus adalah, kalau kita baca firman-Nya ya, 1 Petrus 2 ayat 2 ini, Yesus adalah batu penjuru, pedoman hidup kita. Dialah satu-satunya jalan, pedoman kita untuk kita bertumbuh dan memperoleh keselamatan yang kekal. Dan kita akan memperoleh jaminan baik di dunia maupun nanti di kehidupan yang akan datang. Ya, jangan sia-siakan hidup kita ini. Amin. Apalagi yang udah umurnya dekat-dekat sama firman Tuhan. Ini Bu Arifin juga udah dekat ini. Bu Arifin berapa? Umur berapa kan? 67. 67 loh, Bapak Ibu. 67 loh. Jaga-jaga lu dalam 3 tahun loh. Ya, puji Tuhan. Saya nanti Januari umur 55 masih ada kesempatan 15 tahun untuk saya jaga dan memperbaiki hidup ini. Ya, tinggal 15 tahun. Wah, ini tinggal 3 tahun. Hati-hati ya. Hati-hati lo ya. Jaga. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hidupmu dengan segala kewaspadaan. Amin. Karena waktu saya tinggal 3 tahun lagi. Tante mau berapa tahun? Aduh. Itu kata firman lu, bukan kata saya ya. Umur percaya, umur di tangan Tuhan. Amin. Ya, asal kita setia, kita dapat asupan gizi yang baik. Ya, Tuhan berikan kita umur panjang sampai memutih rambut kita. Tuhan gendong kita. Amin. Ya, Tuhan kasih umur 100 ya gak apa-apa. Asal kita kakinya kuat, gak nyusahin orang. Saya selalu berdoa ya, Tuhan kalau Tuhan panggil saya, bila perlu lagi khotbah Tuhan panggil. Jangan tunggu tergeletak nyusahin anak cucu. Amin. Tapi percayalah, anak Tuhan pasti akan Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Tuhan gendong kita sampai usia kita memutih sekalipun. Amin. Ya, makanya kalau yang ini kan 3 tahun lagi kesempatannya nih, tante 1 tahun. Ini kan bicara firman, ya. Jangan sia-siakan waktu kita. Amin. Berarti masih dikasih kesempatan 3 tahun lagi, 1 tahun lagi. Siapa yang sekarang udah umur lewat 70? Lebih dari 70 siapa? Gak bingung, ngaku takut dia. Haleluya ya. Amin. Ya, pokoknya intinya, walaupun muda kita nggak tahu loh. Jangan ketawa, kamu umur berapa sekarang? Umur berapa? 75. Umur 75. Umur berapa kamu? Hah? 25. Jangan kira duluan Bu Arifin daripada kamu. Betul? Umur kalian tahu, jangan kira. Ya. Saya banyak teman yang umur 40-an, ya. Kemarin 40-an teman saya tidur, pagi-pagi gak bangun lagi. Amin. Ya, tapi pada saat Tuhan panggil, kita dalam kondisi bertumbuh di hadapan Tuhan dan layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sekali lagi ya, berapapun sisa waktu kita pergunakan dengan baik. Dan hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Yuk kita nyanyikan lagi. Mari sakit bangkit berdiri saya, kita nyanyi sama-sama ya. Hidup ini yang umurnya tinggal 1 tahun lagi menurut Alkitab nyanyi agak kencang ya. Bercanda. Hidup ini adalah kesempatan. Buat Arifin lebih kencang. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
pakai kita bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Minta Tuhan pakai hidupmu, bukan hidupku. Selagi aku masih punya waktu, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di surga, dalam sisa waktu umur yang kami miliki Tuhan, biarlah kami pergunakan dengan baik Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami ternyata tidak bertumbuh, tidak berbuah Tuhan, kami mau melakukan lagi dari awal. Kami mau dilahirkan kembali Tuhan, menjadi bayi-bayi yang dilahirkan kembali, agar kami mendapat asupan gizi, asupan firman Tuhan yang murni, susu yang murni, susu yang baik, susu yang rohani, sehingga kami dapat bertumbuh dengan baik, tidak bertumbuh dengan sia-sia, tetapi bertumbuh dengan maksimal, sehingga suatu saat pada saat kami kembali Tuhan, kami layak di hadapan-Mu memperoleh keselamatan yang Kau janjikan Tuhan. Masuk dalam kerajaan surga, di mana ada Yesus berada, kami pun berada di sana Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami, renungkan, buat kami merenungkan ya Roh Kudus. Ingatkan kami Roh Kudus, dan kami melakukan yang taat dalam kehidupan ini. Kami ulangi dari pertama lagi. Mulai hari ini kita kembali menjadi bayi, dan kami memperoleh asupan gizi yang benar, firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang dilandaskan oleh hal-hal kerajaan surga, bukan hal-hal dunia. Berkati jemaat-Mu tempat ini Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Bapa di surga, kalau saat ini kami merayakan hari kelahiran-Mu kembali Tuhan di tempat ini, yang mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Sudah selayaknya kami juga mengasihi Engkau lebih dari sekarang Tuhan. Ampuni kami kalau sepanjang tahun 2023 ini Tuhan, kami tidak menjadi bayi-bayi dan bertumbuh dengan baik karena kami salah mendapat asupan susu yang murni. Ternyata bukan susu yang baik, bukan susu yang murni, dan bukan susu yang rohani yang selama ini kami dapat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali Tuhan. Kami mau dilahirkan kembali menjadi bayi-bayi kembali di hadapan-Mu Tuhan. Dan beri kami susu yang murni dan rohani, sehingga kami bertumbuh dengan baik, kami kuat, dan kami memperoleh keselamatan yang Engkau janjikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun 2024 kami akan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan dengan baik. Kami menyenangkan hati-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Karakter Kristus ada di dalam setiap kehidupan jemaat dan para pekerja-Mu di tempat ini Tuhan. Momen Natal ini biarlah mengingatkan kami akan selalu akan kebesaran dan kasih setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Ketua. Boleh Pak. Silakan. Halo semua. Oh, ngomong. Di sini Ya. Aku mau bawain pengumuman nih, boleh? Boleh dong. Oke deh, kalau gitu WL, singer dan pemusik boleh silakan duduk ya. Terima kasih. Oke. Shalom. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat Natal bagi kita semua keluarga besar di YKP. Kiranya damai sejahtera Natal selalu beserta kita semua hingga nanti menyambut tahun yang baru.
Minggu ini adalah minggu terakhir ibadah bersama Agape Family di tahun 2023. Ibadah Raya Minggu akan dimulai kembali di tahun yang baru pada tanggal 7 Januari 2024 jam 10 pagi. Ibadah Raya juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sekolah minggu juga akan diadakan kembali di tanggal yang sama. Untuk ibadah Youth AGOG akan kembali aktif pada hari Sabtu 6 Januari 2024 jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menerima lilin elektrik ini, harap disimpan dengan baik sampai akhir ibadah ini ya. Karena akan ada door prize di penghujung ibadah. Ayo buruan, belum mau mulai ya? Tolong dong ambil cemilan. Tunggu dulu, mau kemana? Kita mau nonton Agape God Jalan. Kalau gitu tutup dulu dong, baru nonton. Oh iya lupa. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekian dulu program minggu terakhir di tahun 2023 ini. Selamat hari Ibu. Selamat Natal bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, nonton. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Semangat nih, shalom. Selamat datang di acara Agape God Jalan. Saya akan membantu Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk menyaksikan berbagai talenta luar biasa yang akan kita saksikan di sebentar lagi. Tapi sebelum itu, saya ngajak teman saya dulu ya, buat nemenin saya di sini. Sis. Nah kan udah paling gak gampang pahit, jangan sama aku di sini. Emang gak bisa lihat temen nganggur kamu mah. Sakti biasanya kalau acara televisi kan ada jurinya ya. Kalau ini ada jurinya nggak sih? Pasti ada dong, yang aku panggil ya. Boleh. Ada Ibu Sista. Apa sih yang ada kalkolnya itu bukan? Sista kok maksudnya? Ya. Bukan, cuma selebgram Mbak. Terus selanjutnya ada siapa lagi nih? Selanjutnya kita panggil Ibu Yuli. Ini udah presetting Kak. Aduh nggak berani soalnya. Maaf ya Pak. Oke, untuk penampilan pertama, para juri siap? Siap. Bapak Ibu semua siap? Oke langsung saja kita panggilkan anak-anak sekolah minggu. Selamat datang Ibu ya.
get up. Some people haven't heard. Jesus made the price, so we have eternal life. Oh, get up, get up, get up and tell the world. Oh, get up, get up, get up and tell the world. Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Keren banget ya dengan sekolah minggu kita, Kak. Iya, ini dance bisa keren banget. Kalian latihannya berapa lama? 7 Waduh, Lama banget ya. Juri-juri gimana sih pendapatnya? Bagus ya. Jadi biar nanti di tahun depan lebih semangat lagi. Puji Tuhan, doa yang terbaik buat Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu boleh dipersilakan untuk turun dari panggung. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita langsung lihat peserta selanjutnya aja ya, Sep. Ada siapa nih selanjutnya? Kamu kan suka boyband nih, Kak? Tuh, suka banget lagi. Kebetulan banget. Di GB ya Gape ada boyband juga loh. Nih, GBRTP punya boyband. Punya. Ganteng-ganteng kan? Pastinya ganteng-ganteng banget. Penasaran kan? Penasaran banget. Yuk kita panggil aja boyband. Hehe. Ayo beri tepuk tangan ya, buat mereka. Ini sebelum tampil, kalian namanya apa tadi? Apa itu singkatannya? Apa itu singkatannya? Bacanya salah, harusnya. Kalian ini ya? Iya, nggak ada artinya. Kalian mau ambil apa? Kita mau sombong tapi bokek. Ya udahlah, diam ya, kita langsung sini aja ya. Sok aja silakan. Minggu pertama, gadis dia. Dengan sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Kasih Tuhan Yesus di dalamku. Aku bahagia bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Minggu kedua, Sopik skinkan lah. Oh yes, aku sukacitamu melimpah dalamku. Sopik. Dan suka pujiku di setiap waktu, sebab suka sukacita
gimana sih pendapatnya tentang mereka? Tanggapin deh, saya malu bu. Malu ada suaminya di situ ya. Waduh, apa jurinya aja malu loh. Waduh, aku dapat duit. Gaya Ah, banget. lumayan nih Kak. Tanggap ini ya. Iya. Tadi waktu kita mau bikin temannya nggak ada ya? Iya. Nggak ada ya. Saya malu bu. No comment ya. No comment ya. Bingung mau komentarnya gimana? Bingung. Jurinya bingung ya. Keren lah pokoknya. Keren habis. Apalagi Januar. Oke, terima kasih buat komentarnya para juri. Buat boyband boleh silakan turun dari panggung. Jangan lupa berikan mood ya. Aduh, beri tepuk tangan lagi dong yang udah membantu kita. Nah, langsung aja kita lihat peserta selanjutnya. Ada siapa lagi nih? Kita ada peserta terakhir yang paling spesial nih. Wih, siapa nih ya kira-kira? Yaitu The Gistara dari Youth AGOG. Ada yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Allah bersama beserta dengan gereja di tempat ini. Kalau Bapak Ibu tadi tahu, pemilik ruko ini datang dengan istrinya. Saya sudah mempersiapkan surat yang saya datangkan bahwa gereja ini harus dikosongkan tanggal 30 April. Nah ini yang saya mau bagi pagi hari ini. Bahwa Allah itu nyata. Paling nangisnya mengatakan ruko ini tidak jadi dijual. Selama ini saya khawatir, saya bingung. Saya khawatir bagaimana kalian nanti beribadah. Hari ini saya belum. Saya bersuka cita sebabnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting Bapak Ibu tetap percaya bahwa ada Allah yang dahsyat yang selalu menyertai hidup. Sungguh kami rasakan pertolongan-Mu, selalu ada dalam setiap waktu. Terima
saat ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini juga kita merayakan hari ulang tahun GBI Agape yang ke-7 tahun. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi GBI Agape sampai pada saat ini. Luar biasa sekali. Saya mohon dengan hormat Pak Hendy dan Ibu Yuli, silakan maju ke depan. Kita mau prosesi penyalaan lilin, tiup lilin, dan kita akan potong kuenya. Oh, tidak ada lilinnya ya. Oh, iya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Sampai pada saat ini, hari ini kita boleh merayakan kelahiran Tuhan kita. Setelah sekian tahun kita tidak merayakan karena pandemi. Saat ini kita bersuka cita dan kembali kita merayakan ulang tahun GBI Agape yang ke-7 tahun ya. Kalau boleh dibilang 7 tahun itu udah mulai mengerti ya Pak ya. Sudah mulai benar-benar belajar mengerti. Mengerti apa tentang kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Baik, sambil kita menunggu lilinnya, saya dengan hormat Pak Hendy mungkin bisa menyampaikan dua patah kata. Ya, GBI Agape mulai di 2017, tapi gereja di tempat ini mulai 2007. Ya, kalau dihitung dari 2007 berarti udah 17 tahun ya, 16 tahun. Ya, mulai lagi ya karena ada satu hal ya, kita mulai dengan nama yang baru ya Agape di 2017. Dengan kondisi nol lagi seperti bayi yang lahir di gereja, tidak memiliki apa-apa, kita bergotong royong bersama-sama membangun gereja di tempat ini dengan pertolongan Tuhan, sehingga semua aset gereja ini milik Tuhan. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Saya mengucap syukur semua berjalan dengan baik dari tahun demi tahun, dan saya dipercayakan di tempat ini untuk menjadi gembala. Ya, bukan karena kuat dan gagah saya banyak kekurangan, karena Bapak Ibu kalau tahu saya tinggalnya di Bandung. Sejak 2010 saya tinggal di Bandung. Jadi kalau dulu saya tiap minggu ke sini. Ya, waktu itu masih umur 40 lebih. Kalau sekarang saya umur 55, dari tiap minggu dikurangin ya, jadi 2 minggu sekali. Ya, dikurangin lagi sebulan sekali di sini. Habis itu suruh balik lagi 2 minggu sekali ya. Jadi saya minggu pertama, minggu ketiga ada di sini bersama dengan anak-anak saya semua di Sekolah Rohani. Saya rindu, saya mau menyampaikan kebenaran firman susu yang murni, yang rohani, yang memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena saya lihat banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang gembala-gembala. Kadang-kadang saya gimana gitu ya. Ini kan domba yang harus diberikan, anak kita yang harus diberikan asupan yang baik. Jangan kita beri susu yang tidak murni. Ya, karena visi misi gereja tempat ini adalah membawa jemaat masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Dengan mengajarkan jemaat untuk menjadi hidup benar, bukan menjadi kaya atau memperoleh kedudukan. Itu urusan dunia. Yang saya ajarkan di sini adalah kebenaran, benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, ini bisa sampai 7 tahun ya. 7 tahun Bapak Ibu ya. Nah, sebentar saya akan kasih sedikit ya. Saya bersuka cita hari ini, saya sampai ketawa sampai menangis. Ketawa sampai menangis berarti umur saya diskon 5 tahun. Saya awet muda lagi, jadi umur 50. Tadi awet muda, jadi umur masih dia tinggal tambah 6 tahun lagi. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat awet muda. Amin. Ya, luar biasa hari ini. Saya nggak tahu acaranya kayak begini, nggak ada yang laporan ke saya ya. Luar biasa. Nah, surprise bener-bener ya. Saya merasa muda lagi dulu. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu juga saya percaya lagi. Ini lilinnya mana?
Oh, lilin zaman sekarang begitu. Saya kira zaman old, ya nggak? Zaman old lilinnya ya kayak begitu. Iya. Baik, kita nyalakan lilinnya. Ini ya. Iya. Kita hitung sama-sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita akan meniup lilin ulang tahun GBI Agape yang ke-7. Kita hitung sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GBI Agape yang ke-7 tahun. Baik, terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala sudah. Kalau waktunya saya nggak dipepet, saya pengen nyanyi. Selamat ulang tahun dari lagu dunia itu siapa tuh? Jangan. Iya. Cuma kan gak dikasih waktu saya. Ya, Tuhan berkati semua. Tuhan Yesus berkati Bapak